Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan ibadah umroh, yaitu bimbingan atau tips bagaimana caranya agar Bapak Ibu sukses, kemudian tidak ada kendala dalam pelaksanaan ibadah umrohnya. Karena kemarin itu ada yang bertanya, Abah, saya itu takut umroh karena saya sering melihat banyak orang yang kesasar. Ya. Kadang-kadang beberapa hari baru ketemu. Jadi, itu diantaranya yang menyebabkan saya itu merasa risau. Nah, untuk itu, di sini saya akan jelaskan apa saja tipsnya agar tidak tersesat, agar Bapak Ibu bisa lancar ibadahnya. Itu ya. Yang pertama, pada saat pelaksanaan ibadah umroh, biasanya ya, ada yang mampir terlebih dahulu ke Madinah, tapi ada juga yang mampir langsung, maksudnya langsung dari Jeddah itu langsung ke Mekah. Di mana biasanya yang seperti itu niat ihramnya di atas pesawat pada saat pesawat berada di atas Yalamlam. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu pada saat Bapak Ibu berkunjung ke Madinah. Pada saat Bapak Ibu berkunjung ke Madinah atau baru datang ke Madinah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya, biasanya itu kan rombongan kan langsung ke hotel. Tolong dari sini saya minta kepada Bapak Ibu supaya mengeluarkan handphonenya. Silahkan dipoto atau dibuat video pendek. Nama hotelnya apa? Kemudian silahkan dibikin video pendek, depannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya umpamanya tersesat, nanti bisa nanya ke orang. Ini kejadian ini pernah, saya sendiri pernah ngalami Bapak Ibu, waktu itu di Madinah. Pada saat saya di Madinah itu, kebetulan, ya, yang namanya bulan apa itu, lagi penuh-penuhnya orang yang melaksanakan umroh. Waktu itu bubar dari sholat subuh. Masya Allah, yang namanya orang ya, sangat-sangat penuh, sangat padat. Sehingga saya itu terbawa arus. Nah, pada saat terbawa arus itulah akhirnya bukannya saya nyampe ke hotel yang tempat menginap, tapi kebawa arus jauh. Nah, dari situlah karena saya bawa HP, dan sudah saya foto, saya bertanya ke pedagang orang Arab, tapi insya Allah waktu itu dia tahu bahasa Indonesia, tahu. Ya. Bahasa sayanya itu begini, Pak, saya mau minta tolong. Tolong, kata dia tuh begitu, tolong. Namanya orang Arab ya, seperti itu. Ya, saya mau minta tolong, kemudian saya bukalah foto hotel itu. Saya katakan, saya nginep di sini. Di mana kira-kira? Kemudian dia keluar tuh dari tokonya, menunjuk dia. Ya. Kemudian dia menjelaskan arahnya ke sini, 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 sini. Ya alhamdulillah akhirnya, walaupun itu jauh Bapak Ibu, saya betul-betul perasaan itu sudah gimana gitu. Ya. Karena istri sudah menunggu di hotel. Ya. Ditelepon apa. Saya bilang saya ada di daerah mana, ini juga nggak tahu. Akhirnya nanya ke pedagang. Nah itu gunanya, kalau pada saat kedatangan, silahkan dipoto atau dibuat video pendek saja. Kira-kira di depannya apa, jalan apa, depannya misalnya hotelnya namanya apa. Itu ya. Itu memang betul-betul ada gunanya. Itu yang pertama. Begitu juga pada saat Bapak Ibu baru sampai di Mekah. Sama. Silahkan supaya dipoto atau dibuatkan video pendek di sekitar hotelnya. Agar apa? Agar kita tahu dan paham bahwa kondisi kita di hotel tempat tinggal kita itu ya di situ.
nama hotelnya apa, depannya hotel apa, kemudian di sekitarnya ada yang jual apa, ya, sebagai tanda. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu keluar dari hotel, ya, umpamanya mau ke Masjidil Haram, biasanya kalau awal-awal, ini Masjidil Haram nih umpamanya, atau umpama ke Madinah, ya, pada saat di Madinah itu kan biasanya awal-awal tuh bareng-bareng ke Masjid Nabawi, siapkan HP-nya, kemudian silahkan dibuatkan video atau foto-foto. Pada saat berjalan itu perhatikan. Kemarin sih Mutawifnya kebetulan betul-betul teliti. Jadi pada saat bulan Ramadan itu kan kredit, ya, manusia begitu banyaknya berjubel, jamaah juga banyak yang baru. Jadi sebelum berangkat itu dikasih arahan-arahan, mana yang perlu diingat-ingat tempatnya, supaya dipoto dan lain sebagainya. Nah ini pun sama. Silahkan Bapak Ibu siapkan HP-nya untuk memfoto tempat-tempat penting yang sekiranya nanti kalau balik lagi bisa ingat. Terutama nanti pada saat sudah sampai di halaman masjid. Ya, baik itu di halaman Masjidil Haram ataupun di halaman Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu masuknya ke Masjidil Haram, yang perlu dipoto atau diingat biasanya sebagai tanda itu adalah WC. Kalau Bapak Ibu hotelnya umpama ada di daerah Aziad, biasanya sebagai ancer-ancer itu adalah WC 3. Umpama Bapak Ibu tempat tinggalnya atau hotelnya ada di daerah Mispalah, biasanya WC 4 atau WC 8. Kalau WC 8 itu adalah untuk laki-lakinya. Kalau WC 4 itu untuk wanitanya. Silakan dipoto. Kemudian menghadap ke belakang, bikin tuh videonya. Ya. Tempat toko-toko apa yang sekiranya umpamanya bisa diingat. Tuh ya. Jadi kapan waktu Bapak Ibu betul-betul tersesat atau terpisah, bisa meminta kepada orang dengan adanya gambar tersebut. Jadi minta tolong, tuh ya. Nah, kejadian ini Bapak Ibu, ya, belum lama saya juga ya, dihampiri oleh seorang bapak-bapak dari Sumatera Barat. Ya, tempo hari pada saat umroh itu, dia itu sudah sehari semalam apa? Insya Allah sehari semalam tersesat. Nah, orang tersebut sudah bertanya ke orang katanya, tapi ya tidak bisa menunjukkan. Nah, qadar Allah, dia menghampiri saya pada satu waktu itu, pada saat mau sholat subuh. Dia minta tolong, saya sudah tersesat Pak, sampai sekarang mau pulang saya tidak tahu jalan. Ya, nah dengan adanya hal yang seperti ini, ya alhamdulillah kan akhirnya bisa ketemu ya. Hanya saja maksud saya, yang namanya tersesat itu biasanya ada saja. Bahkan rombongan saya kemarin, pada saat bulan Ramadan itu ada beberapa orang yang tersesat, ibu-ibunya. Tersesatnya itu adalah pada saat setelah selesai tawaf, kemudian kan sholat di belakang makom Ibrahim, kemudian berdoa, ada yang lama doanya, ada yang berpisah kemana. Dari situ ditunggu sama mutawifnya, sampai lama ditunggu nggak datang-datang. Akhirnya ditinggal. Nah, dengan adanya kejadian ini, berarti yang nomor 3 adalah pada saat Bapak Ibu selesai tawaf, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, jangan lupa ya, menghampiri dulu ke mutawifnya, Pak kumpulnya di mana? Jangan langsung bubar. Karena setelah itu harus berkumpul di suatu tempat yang sudah ditentukan. Itu sudah beberapa kali. Karena setelah tawaf langsung bubar. Jadi perhatikan dulu, ikuti dulu mutawifnya, arahan-arahannya. Biasanya ditentukan, ya kumpul di tempat tidak jauh dari tempat minum air jam-jam. Ya, ini supaya diingat. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat. Agar Bapak Ibu tidak mengalami tersesat pada saat di Mekah maupun di Madinah,
jangan berangkat ke masjid sendiri. Kalau merasa dirinya itu baru, pertama, kedua, sudah sepuh, minta tolong ditemani orang yang satu kamar, yang sekiranya dia lebih tahu dari kita. Jangan minta ditemani, tapi orangnya juga sama-sama tidak paham, tidak tahu. Karena tempo hari ada 2 orang. Betul, memang dia tidak sendiri, tapi dua-duanya tersesat. Tuh ya. Jadi silakan mencari teman agar Bapak Ibu ya, untuk datang ke masjid lancar, pulangnya juga lancar. Nah, kemudian selanjutnya, pada saat Bapak Ibu berada di masjid, baik itu di Madinah maupun di Mekah, apabila Bapak Ibu kebelet, kalau sekiranya Bapak Ibu itu tidak paham, minta dibarengi. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu supaya ada kerjasamanya dengan temannya. Jangan Bapak kebelet, ya Ibu kebelet, silahkan ke toilet. Itu sama dengan nyuruh orang tersesat nih, nantinya bagaimana? Nyuruh orang bagaimanalah begitu ya. Jadi diusahakan datangnya bareng, kalau ada apa-apa juga bareng. Karena kemarin kejadiannya yang orang Sumatera Barat itu, yang laki-laki, dia itu tadinya berdua. Pada saat dia kebelet, saya disuruh keluar. Sono Pak, katanya ke toiletnya sono. Dia bisa tuh ke toilet. Tapi pas pulangnya dia nggak tahu lagi jalan yang mana. Akhirnya seharian penuh dia tersesat. Bahkan pada saat itu kan bulan Ramadan. Berarti dia sudah seharian penuh sampai subuh belum makan. Dia masih puasa. Tuh ya. Nah ini ya, memang sepertinya dianggap remeh, tapi ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apabila betul-betul Bapak Ibu bingung, ini nomor keberapa saya lupa, langsung saja. Selanjutnya apabila Bapak Ibu betul-betul tersesat, ini betul-betul tersesat, bingung. Terutama biasanya yang bingung itu di Masjidil Haram. Ya, silahkan nengok ke atas. Perhatikan yang namanya tower Zam. Orang bilang tower Zam-Zam. Maksudnya tower Zam-Zam itu tower yang ada jamnya. Itu biasanya akan terlihat asalkan Bapak Ibu keluar dari masjid. Ataupun umpama di pelataran Ka'bah, ingin keluar ke arah mana, bisa dilihat tower jamnya itu. Apabila Bapak Ibu umpamanya tempat menginapnya ada di daerah Mispalah, jadikan itu sebagai ancer-ancer. Karena tidak jauh dari situ, tinggal lurus saja. Atau bisa juga nanti setelah keluar, kita tuju itu saja, tower jam-jam itu. Nanti setelah di luar, kita perhatikan kemana ya tadi. Itu ya, apa pada saat Bapak Ibu memfoto misalnya WC 8, WC 4, WC 6, WC 3. Bahkan kemarin ini dalam beberapa hari ini WC 3 itu dirubah posisi nomornya. Jadi bisa dilihat dari depan juga dari samping. Belum lama, baru beberapa hari ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya jamaah-jamaah umrah atau haji itu bisa menjadikan nomor WC itu ancer-ancer. Ancer-ancer tempat nunggu teman, tempat nunggu suami atau istri. Terkadang biasanya di situ kumpulnya. Tuh ya. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu diingat. Nah, apabila Bapak Ibu merasa kesulitan waktu di Madinah, yang perlu diingat adalah pada saat Bapak Ibu berangkat ke Masjid Nabawi, silahkan dipoto yang namanya atau dibikin video namanya pintu gerbang. Di pintu gerbangnya itu ada nomornya. Kalau yang di Masjid Nabawi. Jadi pada saat ingin masuk ke halaman, itu ada nomornya, bahkan tidak jauh dari pintu itu ada WC. Ada nomor juga. Supaya dipoto, diperhatikan. Nanti kalau umpamanya betul-betul tersesat,
tunjukkan saja ke penjaga. Ya, biasanya ke orang-orang yang suka bersih-bersih, yang pakaian biru tuh, atau hijau. Silahkan tanyakan, biasanya itu kan ada orang-orang yang bagian bersih-bersih, bagian ngepel, bagian air minum. Tanyakan saja ke dia, tapi tunjukkan nomor itu. Nomor gerbangnya. Apabila sudah ditunjukkan nomor gerbang atau nomor WC, insya Allah para petugas kebersihan juga insya Allah tahu. Karena saya pernah melakukan hal yang seperti itu. Bingung kadang-kadang. Ya namanya orang ya. Terkadang menganggap insya Allah tahu. Tiba-tiba keder, pulangnya kemana ya? Nah, tetap buka aja HP-nya, fotonya, kemudian bertanya ke petugas kebersihan. Insya Allah nanti ditunjukkan. Tuh ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini juga saya mengingatkan agar Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya lancar, perbanyak doa kepada Allah. Bangun malam, sholat tahajud, dan jangan lupa berdoa di sepertiga malam yang akhir. Minta kepada Allah agar Bapak Ibu sukses dalam ibadah umrohnya, sukses mendapatkan banyak pahala, dan sukses bisa kembali lagi ke tanah air, berkumpul dengan keluarga, dan mendapatkan pahala yang besar, ya umrohnya jadi mabrur. Itu ya. Jadi jangan lupa berdoa. Karena dengan doa itulah ya, nanti kemudahan-kemudahan insya Allah akan didapatkan. Jadi kuncinya itu doa. Perbanyak doa. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, dengan adanya video ini Bapak Ibu, ya, karena kemarin kan ada yang bertanya merasa khawatir. Nah, silahkan tadi dicatat saja apa yang saya sampaikan. Nah, hanya saja hilangkan kekhawatiran itu. Ingat, Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah umroh, sudah daftar, sudah bayar, tinggal nunggu keberangkatan, perbanyak doa dan berprasangka yang baik kepada Allah. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena ada yang bertanya, saya takut Pak. Yang namanya hilang, itu kan masih hidup. Jangankan hal yang seperti itu, kematian saja Bapak Ibu. Kalau memang Allah sudah mengqadar, ya memang harus bisa menerima. Nah, untuk itu pasrah kepada Allah, minta kepada Allah agar lancar. Dan berprasangka yang baik kepada Allah. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu sudah dipanggil oleh Allah, berarti dicukupi semuanya. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.